ada juga perbedaannya gitu ya. Kalau kesamaannya, kalau kita lihat dari ketiga kasus, ada yang tahu nggak kesamaannya itu sebenarnya polanya ada di mana? Ya betul. Orang tua melahirkan anak-anak ini itu orang tua yang mungkin tidak memahami atau punya masalah. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita itu nggak tahu kira-kira anak kita itu akan kita didik seperti apa. Atau ketika kita jadi anak, kita nggak tahu atau kita nggak pernah tahu kita akan dilahirkan dari rahim yang mana, benar nggak? Iya. Nah, dari kasus yang pertama, permasalahan utamanya adalah kalau yang kasus apa tadi, Eis ya, Eis dijodoh-jodohkan gitu ya. Kasus pertama itu sebenarnya titik tekannya adalah di pranikahnya, kesiapan menikah, dan dia salah mengambil keputusan di awal, gitu ya. Jadi ketika kita salah memilih orang, bukan salah sebenarnya ya, kita sendiri tidak siap dengan decision making yang kita buat ketika kita mengambil keputusan untuk menikah. Itu tuh benar-benar, terutama untuk perempuan ya, untuk perempuan itu benar-benar harus memilih dan mengetahui kira-kira benar nggak ini keputusan yang tepat gitu. Nah, Eis ini adalah, kalau namanya Eis itu biasanya dari budaya apa ya? Sunda. Nggak mungkin dari Kalimantan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang tadi adalah tidak menceritakan bahwa bagaimana keterlibatan atau value system yang ada di keluarga Eis ini menjadi sangat kuat. Begitu juga dari suaminya, gitu ya. Jadi kalau di keluarga Sunda itu ada yang namanya Munjung Ka Indung Mujaka Bapa. Sangat khawatir kalau dia menolak apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, gitu ya. Nah, kekhawatiran ini tadi yang akhirnya membuat dia tidak yakin apakah pernikahan ini sebenarnya tepat, tapi dia berharap ketika niatnya untuk orang tua maka itu adalah yang terbaik. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya ketika kita mengambil keputusan itu kalau kalau kata partisipan saya itu ada jalur langit sama jalur manusia gitu ya secara sosial. Jadi kalau jalur langit itu misalnya istiqoroh, benar-benar yakin gitu ya. Atau ada juga orang yang mengistiqorohkan kita. Misalnya ibu atau orang yang kita yakini, atau ustadz atau ustazah yang benar-benar kita rasa tuh bisa objektif. Karena kadang-kadang kalau kita yang istiqoroh, kadang-kadang itu adalah, terutama perempuan ya, biasanya kayaknya bener lah ini mah gitu ya. Jadi nggak objektif gitu, seringkali begitu. Tapi ada juga jalur usaha manusia yang kita lakukan, misalnya kayak gini, ikutan sekolah pranikah gitu ya. Terus kemudian sampai ada yang mencari tahu, keluarga kita mencari tahu keluarga si pasangan itu tuh seperti apa. Atau ada teman kita yang benar-benar tahu dia di kehidupan keluarganya seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar mencari tahu. Nah, bukan kesalahan mungkin ya. Ya, Eis ini adalah ketika proses awal. Jadi dan dia kebetulan tidak memahami kondisi calon pasangannya tadi yang ternyata tinggal dari desa gitu ya. Di sini saya nggak ditulisin ya. Jadi sebenarnya laki-lakinya tinggal dari desa dan sangat diatur oleh kedua orang tuanya. Gitu. Sedangkan si isinya adalah perempuan yang mandiri gitu ya, beda karakteristik dan beda value. Nah, ini ketika di awal tidak dikomunikasikan, tadi kan kita ada ya yang ketiga itu merancang masa depan, itu kan harus didiskusikan ya. Kamu mau keluarganya seperti apa? Peran rumah tangga itu istri mau kayak gimana? Yang suami harus seperti apa gitu. Jadi ketika di awal itu ada ketidaktepatan ketika memilih gitu ya, proses ketidaksiapan, kemudian tidak memahami calon pasangan dengan baik gitu ya, dan akhirnya pengambilan keputusan menikah itu bukan didasari oleh keinginan pribadi. Nah gitu ya, itu secara umum. Tapi yang mungkin tadi kelupa adalah teman-teman nggak menyebutkan tadi ya, keterkaitan dengan value ya, value culture. Jadi value culture ini penting banget untuk dipahami, karena itu menjadi, kalau kita udah masuk jadi satu keluarga, itu udah keluarga besar ya. Jadi nggak bisa lagi itu keluarga kamu, ini keluarga saya gitu. Kenapa keluarga kamu begitu ke keluarga saya? Enggak, harusnya itu satu keluarga, tapi itu sulit. Apalagi kalau beda budaya. Gitu ya, kayak misalnya satu Padang, satu Batak, satu Jawa gitu. Oh, itu benar-benar harus dipahami seberapa kuat value sistem budaya itu melekat di keluarga pasangan kita ya. Yang kedua itu kasusnya Adi. Kasus Adi ini sebenarnya adalah yang harus di highlight itu adalah ketika di sini ada kalimatnya ya.
Mana ya? Perkataan ayah Ani membuat Adi tersinggung karena belum memiliki materi sesuai harapan keluarga besar mereka. Jadi ini adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahannya adalah balas dendam. Karena merasa tersinggung, akhirnya dia ingin menunjukkan bahwa gue bisa bikin anak lo bahagia dengan materi yang lo mau gitu. Jadi ini ada balas dendam, bukan balas dendam, ada rasa benci, marah, direndahkan, diremehkan oleh calon mertua gitu. Maka dari itu, ketika dalam proses perjalanan pernikahan, tujuan yang salah dalam menikah itu udah nggak tepat gitu. Makanya dan di sini kalau nggak salah ada ya, yang orang tua Adi sebenarnya tidak setuju ya, ada ya, benar nggak sih? Ada ya, iya. Orang tuanya sebenarnya masih ragu-ragu gitu, walaupun orang tuanya sudah bercerai, tapi dia tetap ngomong ke anaknya gitu. Coba dipertimbangkan lagi gitu, benar nggak mau nikah sama perempuan yang kaya raya, bla 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 bla, orang tuanya punya kedudukan tinggi gitu ya. Tapi kan karena dia udah terlanjur sakit hati dan dia ingin membuktikan gitu. Jadi proses pernikahan itu sebenarnya dilingkupi rasa dendam gitu. Jadi dia juga merasa otoriter, dia mengendalikan istrinya, dia merasa dia yang bisa punya kendali karena dia merasa sudah memiliki anak dari bapak ini tadi gitu ya. Jadi dan dia ingin menunjukkan kalau yang lo mau harta gua kasih gitu. Tapi dia nggak bisa memenuhi kebutuhan batin istrinya. Apa yang harusnya komunikasi yang baik dan lain-lain itu nggak terpenuhi karena dia berfokus pada apa yang dia bisa tunjukkan pada calon mertuanya tadi gitu. Jadi tujuan awalnya itu dendam gitu. Nah, yang ketiga itu Sasa anak umur 21 tahun itu sebenarnya lebih ke ketika kita ingin menikah maka personality kita lah yang kuat. Jadi jangan bersandar pada orang lain. Gitu. Kalau kita berharap misalnya kita dari keluarga yang broken home, nggak punya support system gitu ya. Kita mendapatkan sosok dari orang lain, orang ini bisa membantu saya atau mensupport saya untuk jadi lebih baik, nggak bisa. Kalau mau keluarganya kuat atau mau jadi keluarga yang kuat, maka kita yang harus kuat. Diri pribadi dulu yang harus kuat, nggak bisa sandarannya ke orang tuh nggak bisa gitu. Jadi kita dulu yang harus kuat. Pasangan kita juga memantaskan diri untuk jadi kuat, maka keluarganya akan kuat karena goalsnya sama. Tapi kalau kita menyandarkan diri bahwa saya bisa jadi gini karena dirimu, nggak bisa itu. Gitu. Kita harus membangun diri dulu, membangun resilience sendiri dulu, baru bisa kita membangun keluarga yang benar-benar kita harapkan gitu. Karena kalau kita bergantung pada makhluk, maka nggak akan bisa, nggak akan jalan proses ini gitu. Gitu ya. Tapi bukan berarti kalau perempuan nggak bisa bergantung pada suaminya ya, bukan. Tapi maksudnya bergantung di sini itu biasanya kalau perempuan kan kalau terlalu kelihatan macho atau terlalu bisa semua hal gitu ya, yang laki-laki takut, bener nggak? Iya, biasanya kalau perempuan tuh semua dia segala bisa, gitu multitaskingnya. Laki-laki bingung, saya fungsinya apa, misalnya gitu kan? Nggak gitu juga ya. Tapi maksudnya secara pribadi, secara personality, laki-laki maupun perempuan harus punya kemampuan untuk dewasa, mengambil keputusan, bisa berpikir jernih. Jadi pernikahan itu tidak hanya secara emosional, tapi juga rasional. Gitu ya. Jadi kebanyakan kalau laki-laki kadang-kadang terlalu rasional dalam mengambil keputusan dan perempuan terlalu emosional. Nah ini kalau perempuan harus belajar untuk menjadi lebih rasional kalau jatuh cinta, jadi jangan terlalu bucin. Iya. Karena perempuan mainnya di ranah emosi. Tapi kalau laki-laki jangan terlalu rasional ketika mau menikah, karena pernikahan itu sebenarnya butuh sense of affect gitu. Jadi harus lebih seimbang gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak?